Halo teman-teman, perkenalkan nama aku Ajeng Salehah. Aku biasa dipanggil Ajeng. Aku dari PSDK Angkatan 2020. Nah, di sini aku ingin bercerita sedikit mengenai pengalamanku mengikuti lomba poster pada tahun 2022 lalu. Nah, lomba poster yang aku ikuti yaitu yang diadakan oleh Universitas Bakri, tepatnya di program studi Teknik Lingkungan. Tema dari poster tersebut yaitu lestarikan keanekaragaman hayati. Dan di sini aku mengambil judul Jangan Rusak Rumah Kami. Nah, untuk periode perlombaan sendiri yaitu mulai dari tanggal 29 Desember 2021 sampai batas pengumpulan akhir itu 26 Januari tahun 2022. Dan untuk pengumumannya itu pada tanggal 27 Januari tahun 2022 lalu. Awal aku mengikutinya itu tahu dari informasi di Instagram oleh salah satu akun yang share info-info lomba. Ternyata ada lomba poster dan di sini aku merasa tertantang untuk mengikutinya. Lalu aku melihat-lihat buku panduannya yang berisi tentang tema, ketentuan, dan juga alur-alur pendaftarannya. Ketika aku sudah yakin, aku lalu mempelajari temanya, yaitu kita harus tahu dulu apa aja temanya, terus setelah itu ketentuan-ketentuan apa sih yang ada dan sudah disiapkan oleh panitia. Jangan sampai kita miss di salah satu ketentuan yang membuat kita gagal karena kesalahan dari kita tidak mengikuti alur dan ketentuannya. Dan selanjutnya kita langsung mencurahkan ide-idenya itu mencari referensi-referensi dan biasanya aku melalui membaca jurnal untuk dapat memantik ide mengenai isu apa sih yang ingin aku visualisasikan melalui poster. Nah, setelah itu membuat desain kasar. Dan di sini aku kasih gambar, maaf kalau tidak jelas. Nah, di sini gambarnya biasanya aku lakukan tuh secara tradisional di kertas dengan pensil. Setelah gambar desain kasarnya jadi, aku pindahkan ke media digital. Nah, setelah itu dilakukanlah coloring dan shading untuk lebih memperjelas dari gambar yang kita buat. Nah, tahap terakhir yaitu finalisasi karya itu dengan memberikan judul pada karya kita. Nah, di sini aku menampilkan karya yang kemarin alhamdulillah masuk di best poster yaitu dengan judul Jangan Rusak Rumah Kami. Oke, selanjutnya yaitu ketika ingin lomba tuh terkadang bingung harus mulai yang dari mana dulu. Nah, di sini aku biasanya tuh mengenali diri sendiri dulu, apa sih yang membuat aku bahagia dan aku nyaman. Ketika aku sudah menemukan letak kenyamanan dan kebahagiaan aku pada kegiatan menggambar, aku mulai menyalurkannya dengan mengikuti lomba-lomba, entah itu lomba poster maupun lomba melukis. Nah, setelah itu kita kuatkan niat dan tekad serta tujuan kita untuk agar lebih yakin mengikuti perlombaan tersebut. Nah, selanjutnya kita harus berani keluar dari zona nyaman. Jangan pernah takut untuk memulai hal baru. Ya, takut itu wajar, tapi jangan sampai membuat kita tidak mencoba hal baru di luar sana. Karena pasti banyak pengalaman dan ilmu yang bisa kita dapatkan. Nah, setelah itu kalau semisal kita kalah, bagaimana sih? Jangan anggap kalah itu sebagai permasalahan yang besar, tetapi anggaplah sebagai batu loncatan kita agar bisa menjadi lebih baik lagi. Nah, selanjutnya yaitu terus belajar. Entah itu kita menang ataupun kalah, kita harus bisa terus belajar. Jangan sampai kita menang terus kita terlena saja dan kita tidak belajar, tapi kita harus bisa terus belajar apapun itu untuk bisa berkembang jadi lebih baik lagi. Nah, biasanya aku mendapatkan informasi-informasi lomba itu melalui sosial media. Yang pertama di Instagram, di sini aku memberikan 9 contoh dari akun-akun yang menurutku itu sering banget untuk share karya, maksudku share info-info lomba di sini. Nah, teman-teman bisa cek dan teman-teman juga bisa follow untuk mengetahui lebih lanjut lomba apa saja sih yang bisa teman-teman ikuti dan sedang berlangsung. Nah, selanjutnya yaitu di Twitter. Nah, Twitter ini kita juga bisa tahu informasi lomba-lomba yang sedang berlangsung dengan cara klik tombol search, ada menu, itu terus kita tinggal ketik aja lomba yang ingin kita ketahui, contohnya lomba poster. Nah, kalau teman-teman tertarik ingin mengikuti lomba
isai, teman-teman bisa langsung tulis saja lomba isai. Biasanya di situ nanti muncul kayak rekomendasi tweet-tweet dari orang-orang yang sedang mengunggah postingan tentang info-info lomba. Nah, selanjutnya yaitu bisa teman-teman juga melalui aplikasi Sejuta Cita. Di sini sudah ada laman khusus untuk membagikan informasi seputar lomba. Teman-teman bisa melihat-lihat dan kira-kira memilah-milah lomba apa sih yang ingin teman-teman ikuti. Nah, selanjutnya yaitu apa aja yang aku dapatkan sama mengikuti perlombaan dari tahun-tahun sebelumnya sampai tahun 2022. Yang pertama pastinya pengalaman, mengingat bahwa guru terbaik adalah pengalaman kita. Kita harus bisa mencari pengalaman lebih banyak lagi dan bisa berani keluar dari zona nyaman. Selanjutnya bisa menambah relasi. Terus ada ilmu baru karena mengingat beberapa lomba poster tuh sistem penjuriannya tuh melalui presentasi dan juri akan memberikan penilaian secara langsung. Dari situ kita dapat mengevaluasi diri dan dari saran tersebut bisa kita gunakan untuk di perlombaan lain. Nah, selanjutnya yaitu untuk bonus jika kita rezeki dapat juara, kita akan mendapatkan tambahan uang saku. Oke, selanjutnya yaitu tips dari aku untuk berani mengikuti lomba ataupun mengikuti kegiatan lain. Yang pertama itu jangan pernah ragu untuk memulai hal baru. Ya, kadang kita tidak percaya diri, tapi jangan sampai ketidakpercayaan diri itu menutupi kita untuk bisa berkembang lebih baik. Yang kedua yaitu sering-sering scroll sosial media untuk mencari informasi seputar lomba. Nah, teman-teman tadi bisa mengikuti akun-akun yang biasanya share lomba. Nah, selanjutnya yaitu jangan malu bertanya entah itu dengan teman, keluarga, ataupun siapa saja mengenai lomba-lomba apa sih yang sedang berlangsung atau kira-kira teman-teman ingin meminta pendapat tentang lomba tersebut atau isu yang akan teman-teman angkat pada lomba tersebut, menurutku sangat boleh banget untuk bertanya karena kita di situ juga dapat sharing-sharing antara satu orang dengan orang lainnya yang dapat menambah bekal kita untuk mengikuti perlombaan tersebut. Nah, selanjutnya yaitu yakin pada diri sendiri, hargai proses, jangan sampai membandingkan proses kita dengan proses orang lain. Mengingat setiap orang itu memiliki proses dan takaran yang berbeda-beda. Jangan sampai kita malah membandingkan diri kita dengan diri orang lain. Kita harus dapat membandingkan diri kita dengan diri kita di masa yang lalu untuk dapat bisa berkembang lebih baik. Nah, selanjutnya yaitu jangan lupa untuk tetap berusaha dan berdoa dan ikhlas menerima hasilnya apapun itu, entah menang atau kalah, karena yakin dari situ pasti ada hal lain yang bisa kita dapat di kemudian hari. Yang terakhir yaitu jangan menyerah dan cepat puas dengan hasil yang telah kita dapat. Nah, mungkin sekian cerita-cerita dari aku. Apabila ada kurang lebihnya, aku mohon maaf. Semoga sedikit cerita tadi dapat membantu teman-teman untuk bisa lebih percaya untuk mengikuti setiap lomba-lomba dan kita bisa bareng-bareng melakukan apa yang kita sukai dan kita juga semoga bisa dapat berkembang dimanapun kita semua berada. Sekian dari aku, terima kasih dan sampai jumpa di waktu yang lain.